Halo, selamat siang. Selamat siang. Silahkan duduk. Baik, terima kasih karena telah bersedia meluangkan waktunya untuk melakukan proses wawancara hari ini. Bagaimana tadi perjalanannya menuju ke sini? Ya, alhamdulillah lumayan. Tapi tidak macet sih, cuma suasana agak panas. Bagaimana perasaannya hari ini? Alhamdulillah baik-baik saja. Ya. Pendidikan terakhir S1 jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia ya? Iya, betul. Oke, baik. Perkenalkan, saya Siti Makfura Ramadhana R dari Fakultas Psikologi Universitas Negeri Makassar. Saya sebagai interviewer dalam proses wawancara rekrutmen pada pertemuan ini. Saya akan mengajukan beberapa pertanyaan dan Anda diharapkan untuk menjawab seluruh pertanyaan sesuai pengalaman yang pernah Anda miliki yang berkaitan dengan posisi yang Anda lamar saat ini. Proses wawancara akan berlangsung sekitar 30 menit ke depan. Apakah bersedia? Bersedia. Baik, saya meminta izin seluruh proses wawancara akan direkam video. Apakah keberatan? Tidak. Tidak ya. Apakah ada yang ingin ditanyakan sebelum kita memulai wawancara? Saya kira sudah jelas semua. Baik, berarti sudah jelas ya. Oke, baik. Silahkan Anda ceritakan bagaimana pengalaman atau situasi di mana ketika Anda berkomunikasi dengan seorang individu yang sulit dalam menyampaikan atau mengeluarkan pendapat. Pengalaman saya pernah dalam suatu forum, saya sebagai ketua tim dalam forum itu, dalam forum diskusi, tentunya ada anggota-anggota kami. Di antara anggota kami, ada yang kurang bisa menyampaikan atau sulit menyampaikan pendapatnya atau pikiran-pikirannya sehingga dia kesulitan untuk menyampaikan informasi itu. Baik, apa yang menjadi tugas dan peran Anda saat berada pada situasi yang Anda ceritakan ini? Saya sebagai ketua tim dalam kelompok itu tentu berusaha untuk memaksimalkan semua anggota saya bisa mengeluarkan ide-idenya. Dengan ide-ide itulah nanti kita bisa mengambil misalnya dalam satu kebijakan yang terbaik. Karena apa? Karena merupakan hasil dari ide-ide semua tim saya yang pada akhirnya semua anggota tim saya bisa aktif dalam peranan ini. Bagaimana cara Anda untuk memastikan bahwa Anda telah memahami informasi yang disampaikan oleh individu tersebut? Cara saya untuk memastikan bahwa apa yang disampaikan, informasi yang disampaikan oleh anggota-anggota kami tentunya dengan menganalisis sesuai dengan materi yang sekaitan yang kita bahas tersebut itu. Bahkan sekali-kali kita melontarkan sebuah semacam pancingan, apakah jawaban-jawaban yang mereka sampaikan atau penjelasan yang disampaikan itu sesuai dengan sekaitan dengan materi yang diangkat atau yang dibahas pada saat itu. Kalau sesuai berarti ada pemahaman dalam penyampaian informasi. Apakah langkah yang Anda ambil berhasil membantu Anda dalam memahami informasi yang sebenarnya? Saya kira berhasil. Kenapa? Dengan informasi-informasi yang disampaikan itu, saya mengambil lagi referensi-referensi. Sekiranya itu ternyata ada hubungannya, berarti informasi yang disampaikan itu adalah sebuah informasi yang akurat, sebuah informasi yang benar. Baik, selanjutnya silakan diceritakan pengalaman di saat Anda memiliki tugas yang harus dikerjakan pada saat itu juga, sedangkan waktu itu dosen Anda juga sedang menerangkan materi baru. Saya berusaha memperhatikan dan menyimak dengan baik apa yang disampaikan oleh dosen-dosen saya itu. Nah, dari informasi yang disampaikan itu, saya juga mencatat inti-inti dari informasi atau penjelasan-penjelasan yang disampaikan oleh dosen saya. Kemudian di luar dari jam pembelajaran itu atau di luar jam dosen itu, saya kembali menggali informasi tersebut itu dengan mengambil beberapa acuan-acuan yang sekaitan dengan materi itu sehingga lebih menambah kebenaran dan wawasan saya dalam memahami materi yang disampaikan oleh dosen kami. Apa peran Anda pada situasi tersebut yang membuat Anda memutuskan untuk melakukannya secara bersamaan? Yang membuat saya untuk saya sebagai ketua tim dalam kelompok itu,
Sehingga saya berusaha untuk menggali dan masing-masing mengeluarkan pikiran-pikiran anggota kami. Dengan mengeluarkan pola pikir mereka masing-masing, itu kita ambil sebagai suatu kebersamaan bahwa kita ini tidak ada yang sempurna, memiliki kekurangan dan kelebihan masing-masing. Dari kelebihan itulah informasi-informasi yang dikeluarkan oleh tim kami sehingga menjadi sebuah bahan, sebuah acuan yang bisa memperkaya dengan pertimbangan-pertimbangan yang ada. Dan inilah memperlihatkan bahwa kebersamaan itu penting, lebih menyempurnakan apa yang kita ingin capai. Langkah apa yang Anda lakukan agar tetap mampu memahami materi yang disajikan oleh dosen Anda? Pertama-tama saya harus memperhatikan atau betul-betul menyimak dan berusaha memahami apa yang disampaikan oleh dosen kami. Yang kedua, mencatat poin-poin yang saya anggap penting dalam materi yang disampaikan oleh dosen kami. Kemudian saya berusaha nantinya untuk mengembangkan itu, poin-poin yang penting itu sebagai penambah dari wawasan saya untuk mengembangkan diri saya, mengembangkan pola pikir saya. Nah, untuk lebih memperkaya lagi, saya tentu mengambil beberapa lagi acuan untuk lebih meningkatkan pemahaman saya dari materi hasil simakan saya dan poin-poin yang penting yang saya catat itu, sehingga lebih mampu kami mengembangkan dengan referensi yang ada. Lalu bagaimana hasil dari langkah yang Anda lakukan ini? Alhamdulillah, karena hasilnya itu sangat signifikan dan sangat memperlihatkan bahwa ada kemajuan. Kenapa? Karena ada usaha kami dan teman kami untuk berusaha mengembangkan informasi yang disampaikan, karena informasi itu akan terbatas. Tetapi dengan kita menggali lagi dan mencocokkan beberapa referensi atau acuan yang lain, itu bisa lebih memperkaya pengetahuan kita tentang suatu materi tertentu. Berarti dalam waktu bersamaan itu tugasnya selesai dan informasi yang didapatkan juga materinya ini masuk ke ini. Iya, ya seperti itu. Selanjutnya silahkan diceritakan pengalaman ketika Anda memaparkan sebuah materi di kelas, tetapi Anda ini menghadapi peserta didik yang kesulitan dalam memahami materi. Iya, dalam menyampaikan sebuah materi di sebuah kelas atau di kelompok-kelompok tertentu, tentunya sangat bervariasi itu peserta. Terkadang ada yang mampu menangkap apa yang kita sampaikan, tapi terkadang ada beberapa indikasi bahwa ada yang dia tidak mampu menangkap dari materi yang kita sampaikan, dan ini adalah sebuah permasalahan sebenarnya yang harus kita carikan solusinya. Lalu apa tanggung jawab atau tugas khusus yang Anda emban dalam membantu peserta didik dalam memahami materi tersebut? Saya sebagai pengontrol atau sebagai ketua tim atau dalam hal ini memberikan penjelasan, berusaha untuk menggali kenapa dia, khususnya bagi yang tidak mampu memahami materi yang saya paparkan, kenapa dia kurang mampu memahaminya. Setelah kita tahu bahwa seperti ini, maka kita usahakan cari solusinya seperti itu. Lalu bagaimana Anda mengatasi kesulitan peserta didik dalam memahami materi tersebut? Pertama yang saya lakukan bagi peserta didik yang kurang memahami atau tidak memahami materi yang saya sampaikan, pertama dulu saya ini bahwa jangan sampai bahasa yang saya gunakan terlalu tinggi untuk dia cerna. Maka saya akan berusaha menggunakan bahasa Indonesia lagi yang lebih mudah dia pahami. Jangan sampai karena bahasa saya gunakan terlalu tinggi yang pada akhirnya dia tidak mampu paham. Tetapi ketika saya memberikan lagi pemahaman dengan bahasa yang lebih sederhana lagi, yang lebih mudah dia cerna, maka insya Allah akan terjadi pemahaman. Kenapa? Karena dia mudah mencerna atau memahami bahasa yang saya sampaikan. Seperti apa metode atau teknik khusus yang Anda terapkan untuk memastikan pemahaman mereka? Pertama, setelah kita mengubah tadi pola, terkadang kita memberikan pertanyaan-pertanyaan yang ringan-ringan dulu, yang berkaitan dengan materi yang kami paparkan sebelumnya. Nah, ketika diberikan semacam pertanyaan ringan, ketika dia mampu menjawab, berarti itu ada pemahaman. Kemudian ditingkatkan lagi
pertanyaan-pertanyaan yang sekaitan dengan materi yang kita sampaikan. Nah, ketika mereka mampu menjawab pertanyaan yang kita sampaikan, tentunya sekaitan dengan materi sebelumnya kita jelaskan, maka itu sudah dipastikan bahwa ada pemahaman. Kenapa? Karena mereka mampu menjawab kuis atau pertanyaan yang saya rancang, yang saya buat. Bagaimana Anda memastikan bahwa para peserta didik merasa nyaman dan terbantu dalam proses pembelajaran? Untuk memastikan kita mampu lihat secara langsung itu bahwa anak-anak nyaman sebenarnya dengan pembelajaran kita berikan. Kita lihat responnya. Ketika merasa dia agak-agak senang, kita lihat maka tergambar itu di wajahnya, kesenangan dengan materi yang kita buat, yang kita sampaikan itu. Sehingga dengan sendirinya metode yang kita gunakan ini adalah merupakan metode yang menyenangkan, ternyata nyaman yang disenangi oleh peserta didik atau siswa tersebut. Sehingga di situ kelihatan pada saat proses penyampaian materi bahwa oh, mereka nyaman atau tidak. Baik, apa hasil dari upaya yang Anda lakukan ini? Hasilnya alhamdulillah. Kenapa? Karena semua peserta mampu mencerna, memahami dari materi yang kita sampaikan. Tentunya dengan berbagai tadi variasi-variasi metode, dengan memahami karakter siswa masing-masing. Tentunya tadi dari awal bahwa ada yang kadang kurang bisa memahami. Nah, ketika kita sudah memahami bahwa kekurangannya di sini, maka di situ terjadi dia sudah nyaman. Yang pada akhirnya kebersamaan lagi di sini adalah merupakan kebersamaan, keberhasilan kita bersama. Bagaimana interaksi Anda membantu dalam mencapai pemahaman yang lebih baik dan meraih kesuksesan akademik? Pertama, kami lakukan pendekatan secara pribadi dulu. Kemudian kita tanya, interview, oh seperti apa sehingga dia bisa seperti ini dan itu. Misalnya apa penyebabnya, apa yang melatar belakangi. Sehingga dengan informasi yang disampaikan itu, kami sebagai pengarah, kami sebagai pengajarnya atau kami memberikan pemahaman, itu lebih memudahkan untuk bisa memahami sekaitan dengan apa yang dibahas pada saat itu. Bagaimana reaksi peserta didik tersebut setelah Anda memberikan bantuan? Mereka merasa senang dan mereka merasa gembira dan mereka merasa menemukan sebuah pembelajaran yang nyaman. Karena dengan konsep metode pembelajaran yang menyenangkan itu, ternyata itu yang diharapkan oleh generasi-generasi saat ini. Sehingga mereka tidak merasa terkungkung, mereka tidak merasa diintimidasi, sehingga ada perasaan kebebasan dalam menyampaikan argumennya. Dengan metode pembelajaran menyenangkan inilah membuat siswa mereka senang menerima pembelajaran yang kami ampu itu. Baik, selanjutnya silahkan diceritakan pengalaman Anda ketika Anda ini perlu menyajikan materi pembelajaran namun dihadapkan pada situasi sulit yang mengharuskan Anda menyesuaikan metode pengajaran agar sesuai dengan beragam gaya belajar para siswa lainnya. Yang kami lakukan, memang dalam menyampaikan pembelajaran itu kita memang harus berusaha mengenali dulu kelas yang kita ajar dulu. Tentunya di dalamnya itu berbagai macam karakter siswa. Ya, tidak satu karakter, berbagai macam. Dengan berbagai macam karakter siswa ini, kami berusaha memahaminya bahwa oh si A ini karakternya seperti ini, si B ini seperti ini, si C ini seperti ini, dan seterusnya dan seterusnya. Sehingga kita bisa mengambil sebuah konsep dalam menyampaikan materi bahwa ini yang saya harus terapkan dalam kelompok ini. Bahkan terkadang kita pilih kelompok, tentu lebih bisa memudahkan untuk menyampaikan materi-materinya itu. Kenapa? Karena dalam penerimaan itu akan berbeda. Sehingga kami harus berusaha menciptakan apa yang saya harus lakukan dalam materi ini. Materi berikutnya apa? Dan tentunya dalam penyampaian materi tidak sama dalam materi-materi yang lain. Kenapa? Karena tidak sama dalam bisa menyikapi materi itu. Oleh karena itu kita sebagai pengajar perlu memahami ini penekanannya. Perlu memahami karakter anak, dan inilah yang diinginkan oleh kurikulum yang dirintis sekarang. Apa tanggung jawab atau tugas khusus yang Anda emban dalam memandu diskusi tersebut? Saya sebagai ketua tim, saya sebagai ketua kelompok dalam tim itu, sehingga saya harus mengontrol bahwa yang namanya tim
yang namanya keanggotaan kelompok itu harus tim itu kompak. Bukan hanya satu yang aktif, dua orang yang aktif, tapi semua dalam tim itu harus aktif. Dan ini tugas saya sebagai ketua tim. Lalu bagaimana Anda merencanakan pendekatan atau strategi untuk memberikan bantuan yang efektif? Pertama-tama saya harus kenali dulu anggota tim saya. Bahwa anggota tim saya seperti ini. Anggota tim ini saya harus gunakan bahasa seperti ini. Anggota tim saya ini yang satu harus seperti ini. Ini harus deklarasi, ini harus agak lembut, ini harus seperti ini. Sehingga saya bisa mengenali karakter-karakter anggota tim saya, sehingga otomatis saya mampu menguasai atau mampu mengontrol semua anggota tim saya. Kenapa? Karena saya berikan apa yang diinginkan sebenarnya. Selanjutnya, apa langkah-langkah atau tindakan yang Anda ambil pada saat itu? Tindakan yang saya ambil setelah saya paham bahwa si A ini anggota saya seperti ini, maka saya ambil sebuah apa yang bisa memancing dia atau bisa menarik perhatian dia sehingga dia mampu aktif dalam keanggotaan kami. Sibil lagi, saya harus kenali dia. Oh, dia seperti ini, maka saya harus berikan seperti ini. Setelah itu kita ramu dalam bentuk kebersamaan, karena kita ini adalah sebuah anggota tim. Maju tidaknya adalah keberhasilan kita semua, keberhasilan kita bersama, bukan keberhasilan individu. Sehingga mereka merasa masing-masing bertanggung jawab dalam tim itu, sekalipun di bawah pengawasan saya sebagai ketua tim. Bagaimana Anda menyesuaikan pendekatan pengajaran untuk memenuhi beragam kebutuhan siswa tersebut? Pertama, setelah kita mengenali karakter setiap siswa, maka kita berusaha dengan karakter yang dimiliki itu untuk bisa memahami dengan materi yang kita bawakan itu. Misalnya, ada seorang siswa misalnya, karakternya kurang mampu berbicara, tapi boleh jadi dia ikut menulis. Maka untuk menyampaikan itu, coba tuangkan dalam tulisan dulu. Apa yang Anda pikirkan dalam tulisan itu, ternyata setelah ditulis, ternyata jawabannya itu benar. Dia hanya kekurangannya misalnya, kurang mampu melisankan, kurang mampu mengeluarkan dalam bentuk kata-kata, atau disuruh menghafal lemah. Tapi ketika disuruh tuangkan dalam bentuk tulisan apa yang ada di pikirannya, ternyata sesuai dengan rujukan kita, ya seperti itu. Bagaimana siswa merespon perubahan yang Anda lakukan ini? Siswa merespon dengan sangat positif. Kenapa? Karena bukan hanya satu dua orang yang maju, bukan hanya satu dua orang dalam memahami, tetapi boleh dikata semua siswa diharapkan mampu memahami. Dan inilah sebagai sebuah hasil kerja sebagai kebersamaan. Kenapa? Direspon dengan positif, karena termasuk yang kemampuannya agak rendah sedikit, mampu juga maju, apalagi yang kemampuannya memang IQ-nya tinggi. Jadi, tentunya sangat direspon secara positif oleh siswa. Apa hasil yang Anda capai dalam meningkatkan pemahaman dan keterlibatan siswa setelah Anda melakukan penyesuaian-penyesuaian tersebut? Alhamdulillah hasilnya karena semua anak-anak tuntas semua dalam pembelajaran itu. Jadi tidak ada yang ketinggalan lagi, tidak ada lagi yang namanya remedial. Kenapa? Karena kita berusaha sudah menggali tadi, sehingga dan memudahkan juga kita sudah tidak ada lagi penambahan istilahnya remedial. Kenapa? Karena ketidaklulusannya. Oleh karena itu, dengan konsep yang kami tawarkan, yang saya ajarkan itu, sampaikan itu, boleh dikata bahwa semua siswa berhasil lulus dalam pembelajaran ini. Jadi ya, untuk apalagi remedial. Kenapa? Karena tujuan pembelajaran sudah tercapai dengan konsep tadi. Selanjutnya, silahkan ceritakan pengalaman ketika Anda sedang memberikan ide atau pendapat pada suatu diskusi, kemudian salah satu teman Anda ini menjatuhkan atau tidak menerima pendapat yang Anda berikan. Saya berusaha menjelaskan argumen saya mengenai suatu hal dan berusaha memberikan pemahaman, tentunya supaya mereka bisa paham dengan apa yang saya sampaikan. Saya bukan sekedar menyampaikan saja, tapi saya harus memberikan sebuah penjelasan dilengkapi dengan teori, dilengkapi dengan pendukungnya. Jadi ada landasan hukumnya. Ketika ada landasan yang kita gunakan dalam menyampaikan apa yang kita sampaikan, dan saya yakin dan percaya lambat laun mereka akan bisa memahaminya.
Apalagi mereka ada membantah dengan apa yang kita ini, kita berikan lagi bahwa ini yang mendukungnya ini. Dan saya yakin dan percaya ketika kita berikan sebuah referensinya, kita sebagai landasan hukumnya, ini dan segala macam, saya yakin dan percaya mau tidak mau dia harus terima. Kecuali kalau kita tidak punya landasan hukum. Maka untuk meyakinkan itu, jawaban saya, pendapat saya dapat diterima, tentunya harus punya landasan hukumnya tadi. Apa peran Anda pada saat berada dalam diskusi tersebut? Saya lagi sebagai ketua tim, sebagai ketua kelompoknya, dan tentunya saya punya tanggung jawab dengan semua anggota tim saya. Bagaimana Anda merespon dan mengatasi perilaku teman Anda? Tentunya saya menyikapinya dulu dengan positif. Tidak serta-merta kita bisa mengatakan ini salah, ini salah, ini salah. Kita analisis dulu. Bagaimana perilaku dia? Setelah kita bisa memahami kalau memang itu keliru, bagaimana konsep kita bisa pelan-pelan kita mengarahkan ke hal yang positif. Tidak bisa kita langsung kayak membalikkan telapak tangan saja. Dan memang bervariasi anggota tim saya, karena memang berbeda pola-pola pikiran kita. Tapi bagaimana saya bertanggung jawab sebagai ketua tim, bagaimana bisa ada kebersamaan di dalamnya. Karena kita ini namanya tim, bukan lagi individual. Jadi sekalipun ada konsep perbedaan-perbedaan, bagaimana kita cari jalan keluarnya secara bersama menjadi sebuah keputusan komitmen bersama. Itu namanya komitmen dalam sebuah tim. Bagaimana Anda, apa hasil yang Anda dapatkan dari perilaku yang Anda ambil ini? Alhamdulillah, dari awalnya muncul berbagai macam perbedaan dan itu wajar. Itu wajar, itu manusiawi. Tetapi dari perbedaan pendapat itulah kita sering secara bersama. Secara bersama. Setelah ada kemufakatan dalam musyawarah itu, bahwa itu menjadi komitmen kita. Sehingga alhamdulillah sangat positif itu hasilnya yang kami lakukan itu. Kenapa? Itu tadi, dari perbedaan itu bagaimana kita cari solusinya sebagai sebuah kebersamaan dalam suatu konsep, dalam sebuah tim untuk memajukan tim kita. Silahkan diceritakan bagaimana pengalaman Anda ketika sedang mengerjakan suatu tugas, kemudian salah satu teman Anda ini mengganggu atau mengacak-acak tugas yang Anda kerjakan ini. Pertama-tama yang saya lakukan, saya harus konsentrasi dulu. Saya harus betul-betul dulu, saya tidak langsung menyalahkan yang mengacak-acak itu dulu. Tapi kita lihat dulu, kenapa bisa lakukan seperti itu. Nah, ketika ada salah satu tim kami mengacak-acak, dan kita sudah paham betul mengacak-acak, maka secara pelan-pelan kita panggil, kita bertemu, kita komunikasikan dulu. Jangan sampai ada idenya yang cemerlang. Jadi kami sebagai ketua tim, tidak bisa saya egoisme dulu, bahwa itu salah, itu salah. Jangan sampai dia lebih benar. Tapi ketika setelah kita tahu bahwa ini pelakunya, kita panggil sama-sama duduk bersama dulu. Untuk mencari kenapa bisa begini. Nah, setelah dia sampaikan, kalau itu adalah sebuah kekeliruan, saya yakin dan percaya dia tidak akan berani mengulanginya. Tetapi kalau kita juga merasa ternyata dia acak-acak itu dengan tujuan sebenarnya lebih positif, kenapa kita tidak berubah? Nah, seperti itu. Jadi tidak serta-merta dulu kita, kau salah dan ini tidak. Karena pasti mereka punya alasan. Nah, ketika alasannya itu dapat kita terima, dirembukkan lagi secara tim. Ternyata tujuannya seperti ini. Tapi kalau memang tujuannya untuk menjatuhkan tim kita, kita sadarkan bahwa ini kita tim. Jangan berkhianat di antara kita. Seperti itu. Apa tugas Anda pada saat itu? Saya sebagai ketua tim, otomatis saya harus mengontrol semua tindakan yang dilakukan oleh tim kami. Itu saya harus kontrol dulu. Jangan sampai memang ada tim kita yang berkhianat atau apa, ya kita tekankan, kita ini tim. Keberhasilan kita adalah keberhasilan bersama. Kegagalan kita adalah kegagalan bersama. Bukan kegagalan individu. Bukan kegagalan sebagai ketua tim, tidak. Ketika kami berhasil, saya tanamkan kepada mereka, itu adalah keberhasilan kita bersama. Bukan keberhasilan individu. Berhasil tidaknya adalah keberhasilan kita bersama. Seperti itu. Jadi mereka, tim kami merasa, menganggap bertanggung jawab untuk kemajuan dari tim saya. Apa tindakan yang Anda ambil dalam menghadapi situasi seperti ini? Tindakan yang saya ambil, itu lagi tadi, mempelajari dulu bagaimana situasinya, bagaimana konsepnya. Nah, setelah kami mempelajari bahwa seperti ini, baru kami bisa mengambil sebuah tindakan bahwa ini kurang tepat, seharusnya seperti ini. Jadi bukan hanya sekedar misalnya ada salah,
katakan salah, harus dicarikan juga solusi. Kalau itu salah, bagaimana benarnya? Sehingga ada pola pemikirannya, bagaimana kita bisa berubah, seperti itu. Lalu bagaimana reaksi teman yang mengganggu Anda ini terhadap respon yang Anda berikan? Respon kami yang saya berikan dengan sikap itu teman saya awalnya mungkin kurang ini, tapi setelah mereka memahami bahwa apa yang dilakukan memang keliru, ada perubahan, maka dia terima juga dengan baik. Kenapa? Karena kembali lagi ini tim saya, ini kita satu tim. Iya, oleh karena itu jangan ada pengkhianatan di antara kita. Kalau mereka sudah merasa, maka mereka merasa bersyukur. Kenapa? Kita sudah berikan sebuah lagi tambahan pengetahuan, pengalaman bahwa seperti ini sikapnya. Dan saya kena percaya lambat laun juga ada manfaat bagi dia. Ketika ada mungkin ada tim-tim lain lagi dibuka, atau misalnya dalam situasi pekerjaan lain yang tidak kita bersama lagi, tentunya dia akan menjadikan juga sebuah referensi ini bahwa ada pengalaman seperti ini, mengajarkan seperti ini. Jadi manfaatnya sangat banyak. Maka saya yakin dan percaya kalau dia akan menerima dengan baik. Kenapa? Karena merupakan sebuah kemajuan ke depan bagi dirinya. Selanjutnya silahkan diceritakan pengalaman di mana Anda itu harus membantu menjelaskan pembelajaran kepada teman yang mengalami kesulitan dan dalam memahami suatu konsep pembelajaran. Ketika ada teman yang merasa kesulitan dalam memberikan sebuah materi dalam kelompok tertentu, ini namanya kita sharing pengalaman. Kita paham dulu, oh materi ini kau angkat yang materi yang kau jelaskan ini metode apa kau gunakan sebelumnya. Ternyata dia kewalahan, dia sendiri agak kurang memahami, maka kami memberikan penawaran, coba gunakan metode seperti ini. Apa yang bisa kita manfaatkan? Iya, dalam memberikan pemahaman dengan siswa itu yang bisa dia lebih paham. Oh, sebaiknya kalau materi ini metode ini yang digunakan karena ini lebih mudah dicerna oleh siswa. Ini pengalaman saya. Maka rekan itu coba berusaha terapkan ini, coba. Nah, ketika mereka mencoba, ya tentunya nanti dia akan memberikan lagi umpan balik ke saya, ternyata berhasil atau tidak. Nah, seperti jadi kita dengan pengalaman yang kami lalui, pengalaman yang pernah kami lakukan, ya kalau materi ini saya gunakan metode ini, caranya seperti ini, pendekatannya seperti ini, coba diterapkan. Nah, seperti itu. Boleh silahkan diceritakan saran metode seperti apa yang Anda berikan pada saat itu ke teman Anda? Iya, misalnya dalam memahami makna kata. Ya, dalam memahami makna kata. Bahwa di dalam makna kata, misalnya ada materi yang berkaitan dengan homofon, homonim, homograf, ini terkadang terbalik pemahaman siswa. Kadang-kadang lupa, awalnya kita hafal. Oh, homograf itu perbedaannya adalah letak dari lafalnya. Misalnya, homofon dari segi ejaannya yang berbeda. Terkadang ini susah ketika siswa hafal, besok-besok kita tes, lupa lagi. Kenapa? Tidak ada konsep. Nah, ketika berikan kita konsep, kita tutup yang lain. Misalnya homograf, itu kan terakhir ada huruf F, ditutup yang lain. F itu sama dengan lafal. Artinya apa? Lafalnya yang beda. Homofon berarti N, ejaan yang beda. Itu yang dihafal. Sehingga lebih mudah anak-anak memahami homograf ini, homofon ini. Nah, seperti itu. Ini sangat sederhana sebenarnya, tapi sangat membantu. Misalnya kertas kosong saja digunakan. Ditulis di papan tulis, ditutup itu kata-kata sebelum F-nya itu, kelihatan F-nya, kelihatan N-nya. Ini yang dihafal. Nah, seperti itu. Apa tugas atau tanggung jawab yang Anda hadapi ketika membantu teman Anda memahami konsep tersebut? Tugas saya selaku sebuah ketua tim lagi, maka otomatis saya akan berusaha untuk memberikan pemahaman dengan rekan-rekan kami supaya nanti bisa memiliki keunggulan dan bisa memahami bahwa seperti ini, sehingga tidak ada kesenjangan dalam hal ini bahwa guru ini begini. Seperti dari kita ini satu tempat, kita ini satu rumpun ini. Tidak boleh kita ego bahwa saya yang paling ini, tidak seperti itu. Oleh karena itu ilmu kita harus berbagi. Seperti itu konsep yang saya gunakan. Bagaimana Anda menyampaikan materi pembelajaran yang tidak dimengerti agar teman Anda dapat memahami materi tersebut?
Cara saya lagi kembali lagi menggali dulu, iya, memahami dulu siapa ya, di mana saya memberikan materi. Nah, ketika saya sudah memahami peserta yang hadir atau yang mengikuti materi ini, ya saya harus bisa paham dulu bagaimana karakternya dia, bagaimana tingkat kemampuannya dalam menyimak. Nah, bagaimana tingkat pemahamannya dalam suatu materi. Ketika saya bisa paham itu, maka saya berusaha menggunakan bahasa-bahasa atau perumpamaan-perumpamaan yang lebih mudah dia paham dengan konsep-konsep materi yang saya berikan itu, sehingga apa? Mereka lebih mudah mencerna dari materi yang kita sampaikan. Sama dengan tadi itu, awalnya susah menghafal, ternyata setelah kita paham konsepnya seperti ini, ternyata tidak susah, sangat mudah. Maka dengan memahami karakter-karakter peserta pada saat itu lebih memudahkan kita bisa menyampaikan seperti materi yang saya harus sampaikan seperti ini. Dan materi ini harus polanya seperti ini supaya apa? Mudah dicerna oleh semua peserta yang ada. Pada saat itu boleh diceritakan materi seperti apa yang dipaparkan dan metode apa yang akhirnya diterapkan pada saat situasi tersebut? Misalnya kita mengajarkan tentang materi tentang cerpen. Ya, di dalamnya itu tentu kan ada unsur pembangunnya. Nah, yang susah sebenarnya di sini adalah ketika kita sudah menganalisis makna yang terkandung. Maknanya, berarti tema. Tema itu sebenarnya gampang-gampang susah. Tetapi ketika kita memahami konsep tentang tema itu, bahwa tema itu rohnya cerita. Maka ketika kita tidak membaca itu sinopsisnya, itu kita sudah bisa menggambarkan tarik satu DGT. Tidak perlu panjang-panjang itu tema. Tema itu hanya kelompok kata, tidak sampai satu kalimat, tidak, kelompok kata saja. Itu menggambarkan bahwa lebih dia pahami. Sama dengan amanat. Ketika kita berbicara tentang amanat, sebenarnya itu gampang-gampang susah, harus dibaca dulu. Tapi ketika kita memahami bagaimana alur dalam cerita itu, seperti apa yang hendak disampaikan oleh penulisnya, oleh pengarangnya, maka akan mudah kita memahami, oh amanah pesannya ini mau disampaikan oleh penulis. Penulisnya berkata seperti ini, berpesan kepada kita bahwa seperti ini harus kita lakukan. Begitu juga dengan pemahaman-pemahaman unsur-unsur lainnya, termasuk tentang alurnya, termasuk tentang latarnya, ya. Dengan bahwa terkadang di alur pun itu terkadang ada salah dalam memahami bahwa alur itu jalan cerita. Sebenarnya memang iya, tapi tidak seperti itu. Sebenarnya alur itu adalah rangkaian peristiwa. Terbentuknya suatu cerita itu karena kejadian. Dari kejadian-kejadian ini diceritakan, terbentuk suatu cerita. Itulah alur namanya. Ya, seperti itu dalam konsep. Contoh yang saya angkat itu, dan masih banyak beberapa alur-alur, ya mungkin sampai di situ dulu. Metode seperti apa atau strategi apa yang Anda sampaikan untuk menangani hambatan yang dihadapi oleh teman Anda ini? Pertama, setelah yang saya sudah kembali lagi tadi, memahami dulu itu teman. Kita pahami dulu. Jangan sampai ada melatar belakangi bahwa kenapa bisa terjadi seperti ini. Nah, setelah kami pahami bahwa teman ini seperti ini, saya yakin dan percaya ketika kita pahami, kita lebih memudahkan memberikan solusi dari permasalahan yang dihadapi itu. Kenapa? Karena itu tadi kita paham dia. Nah, dengan kita pahami dia, maka otomatis lebih mudah dia menerima konsep-konsep yang kita tawarkan itu. Kenapa? Karena tidak ada pertentangan di dalam gejolak hatinya. Nah, seperti itu. Lalu apa hasil dari interaksi atau penjelasan ulang materi Anda terhadap teman Anda ini? Tentunya sangat direspon dengan sangat positif. Kenapa? Karena pertama menambah pengalamannya, menambah wawasannya, menambah metode-metode yang dia pahami, sehingga mereka merasa sangat lebih beruntung lagi. Kenapa? Karena mereka mendapatkan sebuah konsep, sebuah ilmu yang sangat bermanfaat untuk kedepannya, dan dia akan bisa kembangkan lagi ke depan. Maka teman kami itu sangat merespon dengan sangat positif. Maka mereka berterima kasih. Kenapa? Karena kita sudah berikan itu semacam pancinya, kita sudah berikan ilmunya, berikan konsepnya, otomatis ya alhamdulillah respon dengan baik, berterima kasih dengan ini. Baik. Bagaimana kemampuan Anda dalam memberikan bantuan kepada teman Anda ini? Dalam memberikan bantuan kepada teman kami itu supaya kita memang pelajari lagi. Iya.
supaya mereka tidak tersinggung dengan apa yang kita sampaikan, jangan sampai mereka kayak diintervensi atau apa segala macam. Jadi ada kayak pendekatan-pendekatan persahabatan, pertemanan, sehingga mereka lebih tidak ada beban ceritanya dalam menerima penawaran-penawaran kami, dalam menerima konsep-konsep kami, karena tujuannya memang untuk kita saling maju bersama. Bagaimana hal tersebut ini menghasilkan peningkatan pemahaman kepada mereka terhadap materi yang tidak dimengerti tadi ini? Cara memberikan pemahaman itu setelah diberikan konsep tadi itu yang kita setelah kita pahami dia, kita uji coba. Terkadang kita berikan sebuah pertanyaan atau kuis yang berkaitan dengan materi yang sulit tadi itu awalnya dia ini, ternyata dia lebih mudah lagi menjawab. Otomatis dia sudah paham dengan apa yang kita pernah berikan itu, maka materi yang tadinya susah dia pahami ternyata sudah dia paham. Ketika dia olah terus, saya kira lebih mudah lagi dipahami, dengan tentunya memberikan sejumlah pertanyaan yang sekaitan dengan materi tersebut itu. Silahkan ceritakan pengalaman saat Anda terlibat dalam sebuah diskusi kelompok belajar bersama teman untuk mengatasi kesulitan memahami materi baru. Terkadang memang banyak sekali yang sering terjadi. Terkadang ada terjadi luar dugaan. Ternyata terkadang di antara anggota tim itu ada saja terkadang kurang respon. Kenapa? Karena kurang paham. Maka setelah kita berusaha memberikan pemahaman, masih susah kita ubah lagi. Setelah merasa mudah, ternyata dia bisa. Hanya dengan jalan yang berbeda. Maka itu tadi, setelah kita paham bahwa dia kekurangannya seperti ini, dijelaskan bahasa lagi yang lebih sederhana, diberikan pemahaman yang berkaitan dengan itu, diberikan contoh-contoh sekaitan dengan itu, ternyata dia bisa memahami, oh ternyata konsepnya seperti itu. Berarti sudah ada perubahan, sudah ada pemahaman. Apa tugas atau tanggung jawab khusus yang Anda miliki dalam kelompok belajar tersebut? Saya selaku ketua tim, otomatis ada tanggung jawab yang saya emban. Paling tidak tanggung jawab saya bagaimana bisa mengontrol semua tim saya. Bagaimana cara saya supaya semua tim yang saya bawa itu ada kerjasama mulai dari kepalanya sampai kepada kakinya itu. Dalam artian seluruh tim. Iya, kita sebenarnya sama. Hanya tidak enak kalau dalam sebuah tim tidak ada ketua, tidak ada ini dan itu. Tetapi pada dasarnya kita tim ini saling menguatkan satu sama lain. Sehingga saya selaku ketua tim, bagaimana cara saya, bukan saya hanya maju sendiri, maju satu orang, tapi bagaimana cara saya supaya semua tim saya bisa kompak, bisa bersama-sama maju, dan mereka merasa memiliki bahwa kita tim ini adalah satu tim yang harus kompak, yang harus maju secara bersama-sama. Bagaimana Anda berkontribusi untuk memastikan kelompok ini telah mencapai pemahaman yang baik tentang materi yang dipelajari? Kontribusi saya tadi tentunya berusaha untuk secara tidak langsung mengecek bahwa dia paham atau tidak. Tentunya mungkin ada sintilan-sintilan bahasa sesuaikan dengan materi itu, pertanyaan secara tidak langsung berkaitan dengan tugas-tugas dia. Nah, ketika dia mampu memberikan jawaban, mampu memberikan solusi, ya terkadang kita pancing. Oh, bagaimana solusinya kalau seperti ini? Ketika dia mampu memberikan solusi, kalau masalah seperti ini, sebenarnya kita lakukan seperti ini. Kalau begini, bagaimana? Seharusnya langkah ini dilakukan. Berarti anggota tim itu sudah mampu memahami dengan apa yang kita sampaikan, dengan berusaha tadi menggali sejauh mana kemampuan mereka. Bagaimana Anda berpartisipasi dalam diskusi kelompok? Persis saya, bagaimana cara saya, karena saya sebagai ketua tim, bagaimana cara saya supaya semua anggota saya bisa aktif, ya bukan pasif. Tentunya kita lihat, oh ini, seperti ini. Jadi kita pakai giliran. Misalnya, dalam diskusi, kamu yang menjawab ini, seperti ini. Kalau dia tidak paham, coba seperti ini gambarkan. Kembangkan itu ide-ide apa di kepalamu. Otomatis mereka aktif. Jadi sekali lagi, kontribusi saya bagaimana cara saya, apa yang saya harus lakukan supaya semua tim saya mampu, semua aktif, tidak ada yang pasif. Nah, ini yang saya harus lakukan. Ini tentunya kalau saya lihat mereka orang mampu, kita berikan seperti ini, dia kembangkan, akhirnya jadi aktif.
Nah, itulah kontribusi yang saya berikan, bahwa saya bukan berkonsentrasi untuk pribadi saya, tapi bagaimana kemajuan kita tim semua harus aktif, karena kita ini adalah satu tim yang harus memperlihatkan kokohan kita. Seperti itu. Apa strategi khusus yang Anda gunakan untuk memecahkan masalah yang sulit dihadapi? Pertama-tama kita sebagai ketua tim, kita kumpul bersama dulu ketika ada semua permasalahan. Dari permasalahan ini kita pecahkan bersama. Kenapa? Karena ketika ada suatu permasalahan kita pecahkan sendiri, beda itu ketika dipecahkan oleh 2-3 orang otak yang berpikir. Nah, ketika ada semua permasalahan, kita gali dulu bagaimana pandangan si A, si B sebagai anggota tim dan semuanya, memberikan semua ide-idenya dalam penyelesaian sebuah permasalahan. Nah, setelah itu kita merembuk seperti apa jalan kalian akan begini. Setelah ada kesepakatan, ada kemufakatan, itu yang kita jalankan bersama sebuah kemufakatan, dan itu merupakan hasil musyawarah. Dengan setelah kita memikirkan sebuah permasalahan dan cari solusinya, maka saya yakin dan percaya itulah solusi terbaik dalam memecahkan sebuah permasalahan yang setelah kita pecahkan secara bersama. Kembali lagi, tidak ada yang sempurna, kita kurang masing-masing, maka lewat kemampuan kita satukan bersama dalam menyelesaikan sebuah persoalan. Pada saat menyelesaikan masalah tersebut kan ada, dikatakan tadi ada beberapa pendapat yang tentu saja berbeda. Iya. Nah, bagaimana Anda mengatasi perbedaan-perbedaan pendapat itu agar dapat disatukan menjadi satu kesimpulan hasil tim Anda? Ya tentunya, bahkan di dalam Allah saja itu mengatakan perbedaan pendapat itu adalah rahmat. Nah, sekarang dari perbedaan pendapat itu kita cari di mana sebenarnya bedanya dan di mana kebersamaannya sebenarnya. Nah, setelah kita cari, oh ternyata seperti ini. Terkadang hanya beda asumsi saja, tapi sebenarnya tujuannya sama. Nah, dengan asumsi yang berbeda dirumuskanlah suatu kalimat yang bisa merangkul bahwa inilah sebenarnya yang tepat. Nah, dari perbedaan pendapat itu kita cari ke masing-masing referensinya. Kalau begini apa referensinya? Kalau ini apa landasan hukumnya? Kalau ini seperti apa? Nah, setelah itu kita remu bersama. Ternyata ini keliru, kita hilangkan ini yang diambil ini yang lebih tepat. Maka setelah dirembukan bersama bahwa ini yang lebih tepat sebagai suatu hasil musyawarah kita, kemufakatan kita, sehingga dari perbedaan pendapat itu bisa yang muncul adalah kebersamaan dalam pendapat itu. Seperti itu. Baik. Lalu apa hasil dari partisipasi Anda ini dalam diskusi kelompok belajar tersebut? Hasilnya alhamdulillah karena tercermin di situ kebersamaan. Ini yang paling penting. Karena kekuatan di sini adalah kebersamaan, dan kebersamaan ini adalah merupakan tanggung jawab kita bersama. Setelah kita mengambil sebuah komitmen, sebuah keputusan, merupakan tanggung jawab kita bersama. Harus kita sama-sama mempertanggungjawabkan, harus sama-sama kita emban dengan apa yang telah kita sepakati. Bagaimana interaksi Anda dengan teman-teman dalam kelompok belajar membantu meningkatkan pemahaman kolektif terhadap materi yang dibahas? Interaksi saya dengan teman-teman saya dengan apa yang kita bahas itu, ya tentunya kita memberikan semuanya kesempatan untuk bernalar, untuk berpikir, untuk berargumen dengan suatu permasalahan. Misalnya dengan interaksi komunikasi seperti ini yang dilambangkan sebagai sebuah kedekatan persaudaraan kita ini adalah sebuah tim ini, ya diberikan kebebasan dulu untuk berpendapat. Dari kebebasan pendapat inilah lalu kita saring, ya kita saring bersama. Setelah hasil saringan bersama, maka itulah keputusan kita bersama. Seperti itu. Jadi harus dijalin komunikasi dengan baik tanpa membawa keegoisan kita. Saya ini ketua, saya ini tidak. Kita ini anggota tim, hilangkan ketuanya dulu. Seperti itu. Kita ini anggota tim. Maka siapa yang di anggota tim kita, silakan berargumen, silakan memberikan pendapat, silakan berasumsi. Setelah itu kita rumuskan bersama apakah benar atau tidak. Selanjutnya silahkan Anda ceritakan pengalaman ketika Anda ini terlibat dalam membantu teman dalam mengatasi kesulitan dalam menyelesaikan tugasnya atau proyek teman Anda ini. Terkadang itu awalnya agak-agak kurang paham juga ternyata terkadang. Namun
di balik ketidakpahamannya misalnya itu, kita berusaha di mana letak tidak pahamnya. Setelah ditunjukkan, dicarikan lagi solusinya. Jadi ternyata tidak paham. Kita bingung, dari segi mananya tidak paham. Kita gali lagi, dari segi mananya Anda tidak paham ini. Oh, dari segi ini, dijelaskan lagi. Anda lagi tidak paham, tidak. Dari segi mananya lagi? Ininya lagi saya kurang paham. Dicarikan lagi solusi. Yang hadirnya secara kompleks, dia bisa paham. Dari ketidakpemahaman itu, ya supaya kita tidak terlalu mengembang apa yang kita berikan pemahaman itu, digali dulu. Setelah dijelaskan ini, seperti ini, paham tidak? Tidak paham. Dari segi mananya tidak paham, dari segi ini, dijelaskan lagi. Tanya kembali. Nah, sehingga dari yang tidak paham, tak paham, itu yang akhirnya jadi paham. Ya, seperti itu. Apa tanggung jawab atau tugas khusus yang Anda emban dalam mendukung teman dalam menyelesaikan tugas atau proyek tersebut? Saya selaku ketua timnya. Ya, otomatis secara tidak langsung saya bertanggung jawab. Maka saya harus melakukan sesuatu kepada teman saya itu, ya supaya dia bisa mengatasi dengan apa tupoksinya masing-masing. Kenapa? Karena lagi-lagi ini ada tanggung jawab saya. Setelah saya jelaskan ini tupoksinya seperti ini, Anda bertanggung jawab seperti ini. Nah, otomatis karena kita ini adalah sebuah tim, maka otomatis keberhasilannya itu adalah keberhasilan tim, bukan kegagalan individu sebenarnya yang diambang. Sekalipun kegagalannya dari topik ini. Oleh karena itu ketika tim saya seperti itu, saya berusaha untuk memberikan pemahaman, iya, bahwa seperti yang harus dilakukan karena ini adalah kita, ini adalah timnya. Maka keberhasilan ini adalah kembali lagi keberhasilan kita bersama, keberhasilan tim kita. Jadi ada namanya tanggung jawab. Tanggung jawab ini saya harus lakukan dengan baik. Bagaimana Anda merencanakan pendekatan atau strategi untuk membantu mereka? Pertama saya kenali dulu. Jadi saya harus pahami dulu bahwa teman kita seperti ini. Nah, setelah kita paham, setelah kita kenali, saya seharusnya masuk di sisi ini. Ya, karena tidak bisa kita langsung nyerobot juga, jangan sampai tujuan kita positif malah diterima menjadi tidak positif. Tetapi kalau kita mengenali dulu, maka insya Allah kita tidak salah dalam memberikan sebuah solusi dari apa yang dialaminya. Kenapa? Karena kita paham. Ya, mereka juga tidak tersinggung, mereka juga pasti menerima dengan lapang dada. Kenapa? Karena kita pas masuknya seperti itu. Boleh silahkan diceritakan bagaimana Anda memahami teman Anda ini? Tentunya lewat percakapan, lewat dialog. Nah, setelah kita sharing-sharing, oh kita sudah paham. Oh, ternyata ini karakternya seperti ini. Ternyata ini seperti ini. Ternyata kekurangannya teman kita di sini, dan di situ. Dengan pendekatan kekeluargaan ini, dengan pendekatan pertemanan ini, dengan pendekatan persaudaraan ini, kita lebih mudah memahami seperti ini kendala teman-teman kita, dan kita sudah pasti bisa melakukan. Oh, sebaiknya solusinya seperti ini kita tawarkan kepada dia. Kenapa? Karena karakternya seperti ini. Bagaimana Anda melakukan pendekatan dalam situasi-situasi tersebut? Pendekatannya pertama kita lihat situasinya dulu. Setelah kita lihat situasi dan kondisi, kita sudah bisa mengambil, oh saya langkah seperti yang saya lakukan ini. Mendekati dia, bincang-bincang tadi. Nah, setelah itu kita masuk dari apa yang sebenarnya ingin kita sampaikan, apa yang menjadi sasaran kita, apa menjadi visi dan misi kita. Nah, seperti itu. Jadi berdasarkan situasi dulu, jangan sampai kita sudah berikan saran sementara moodnya kurang bagus pada saat itu, maka sia-sia saran yang kita sampaikan. Makanya kita pelajari dulu bagaimana situasi dan kondisi teman kita pada saat itu. Setelah memungkinkan, baru kita masuk. Situasi seperti apa yang terjadi pada saat itu, Pak? Ya, misalnya pada saat banyaknya beban-beban pikirannya, banyaknya persoalan-persoalan yang dihadapinya. Ya, tentunya pada saat itu ini, setelah kita lihat, oh ternyata kondisinya sudah lebih ini, lebih cocok kita masuki seperti itu. Karena terkadang memang ada persoalan-persoalan yang dihadapi oleh teman-teman kita, ya, seperti itu. Metode atau teknik khusus apa yang Anda terapkan untuk membantu mereka mengatasi hambatan atau kesulitan dalam mengerjakan tugas atau proyek? Yang saya lakukan tadi seperti setelah kita mengenali karakter dia supaya mereka tidak merasa kita gurui, ya tentunya dengan pengenalan itu kita berusaha memberikan pemahaman bahwa kalau proyek ini yang kita ini
alangkah bagusnya kalau seperti ini. Itu lebih memudahkan itu untuk diselesaikan proyek ini, tugas ini kalau seperti ini. Jadi setelah kita mampu itu memberikan pemahaman seperti itu, mereka lebih mudah untuk menerimanya dan mereka merasa tidak digurui. Semata-mata kita saling sharing seolah-olah sharing. Padahal sasaran kita sebenarnya adalah memberikan pemahaman. Dengan sharing dengan mereka itu, akhirnya dia merasa, oh ternyata seperti ini solusinya. Oh pernah pakai begini-begini dan seterusnya, mungkin kelupaan dan seterusnya. Jadi kita jangan merasa kita menggurui dia. Tapi bagaimana cara kita memberikan pendekatan itu? Kita sharing yang pada akhirnya mereka tidak sadar bahwa oh, ternyata dalam menyelesaikan proyek ini seharusnya tindakan ini dilakukan, seharusnya metode ini dilakukan, seharusnya cara ini yang kita lakukan lebih praktisnya untuk menyelesaikan kalau proyek ini. Proyek seperti apa yang waktu itu Anda kerjakan? Misalnya proyek dalam pembuatan sebuah drama misalnya. Misalnya dalam bahasa itu kan ada namanya drama. Ini gampang-gampang susah karena drama itu beda dengan cerpen. Bahwa cerpen itu hayalan, film itu hayalan, drama itu sebenarnya adalah kisah nyata ya, yang diperankan. Maka otomatis yang memainkan drama itu mulai dari busananya harus sesuai dengan peranan, sesuai dengan kenyataan yang nyata. Misalnya dia peranannya sebagai nenek-nenek, sebagai kakek-kakek. Kalau nenek-nenek maka pakaian pun layaknya seorang nenek. Kalau kakek seorang kakek, kalau adalah seorang bajingan maka dia harus berpakaian seperti dan mereka seorang bajingan. Kalau dia misalnya sebuah direktur perusahaan maka dia berpakaian seperti layaknya seorang direktur, pakai dasi, pakai ini dan seterusnya. Begitu juga dengan suaranya. Itu lakon dunia nyata itu diperankan dalam sebuah drama. Dan ini proyek-proyek ini tentunya butuh secara insentif itu, secara kita fokus memang dalam menyelesaikan itu. Misalnya proyek seperti itu. Pada proyek yang Anda bahas ini kan tentang drama. Ya. Nah, metode apa yang Anda terapkan waktu itu? Tadi kita gali dulu apa yang Anda mau angkat. Setelah kita paham bahwa dia angkat ini, maka otomatis kita sudah bisa memberikan pemahaman bahwa pelakunya itu seperti ini dan ini, karena ini gambaran ini, misalnya bawang putih dan bawang merah dan bawang-bawang lainnya. Itu istilahnya. Kalau di film itu perlu difilmkan itu drama sebenarnya, di mana kisah ibu tiri menyiksa anak tirinya. Seperti itu. Apa hasil dari bimbingan atau dukungan Anda terhadap mereka dalam menyelesaikan tugas atau proyek tersebut? Alhamdulillah, karena mereka mampu menyelesaikan dengan baik dan dapat direspon oleh teman-teman lain tentang bagaimana hasilnya. Ternyata sangat memuaskan. Kenapa tadi? Ya, karena itu tadi kita saling sharing, memberikan seperti ini, sebaiknya begini. Mulai dari kostumnya, mulai dari penataan tempatnya dan seterusnya, pakaiannya, tata riasnya dan seterusnya. Maka dengan kerjasama inilah sehingga hasilnya sangat memuaskan. Sehingga alhamdulillah mendapat respon positif dari semua pihak yang terkait di dalamnya. Bagaimana interaksi Anda membantu mereka mencapai keberhasilan akademik atau pemahaman yang lebih baik tentang materi yang dibahas? Tentunya kita memberikan sebuah kontribusi yang sekaitan dengan materi itu, apa yang harus kita lakukan sebenarnya. Nah, setelah kita berikan misalnya dia butuh ini, kita bantu, kita suruh. Paling tidak kita bisa berikan, kalau butuh ini ke situ arahnya, kalau butuh ini ke sini, kalau butuh ini yang dihubungi, dan seterusnya. Sehingga konsep itu sangat penting di dalam mencapai sebuah keberhasilan. Dan kita tidak akan bisa berhasil tanpa bantuan orang lain. Bantuan seperti apa yang Anda berikan ke teman Anda? Misalnya tentang bagaimana caranya berdialog, ya, bagaimana caranya berkomunikasi, bagaimana caranya memainkan peranan ini, ya termasuk misalnya kita ada alat yang dia butuhkan, kita bantu alat itu, ya termasuk di dalamnya dalam memahami karakter itu, ya karena itu sangat penting, karena itu dalam konteks itu menggambarkan karakter seseorang, makanya tidak semudah sebenarnya. Kenapa? Karena kita betul-betul paham seperti karakternya kalau ini dan ini. Silahkan diceritakan bagaimana pengalaman ketika Anda terlibat dalam membantu siswa menghadapi kesulitan dan memahami konsep pelajaran yang kompleks. Saya bisa gambarkan bahwa
itu tak semudah dengan membelikan telapak tangan. Kenapa? Karena kita hadapi ini adalah benda hidup yang bisa berbicara, punya keinginan, punya kemauan, terkadang punya konsep. Nah sekarang, terkadang ketika kita tawarkan seperti ini, terkadang ada yang menerima, ada yang tidak. Yang di persoalan ini yang tidak menerimanya. Nah, bagaimana cara kita supaya mereka bisa terima? Maka kita akan berusaha untuk menjelaskan itu, dan kalau tidak mampu kita lagi berikan pandangan-pandangan lain sehingga lebih mudah untuk dia cerna, lebih mudah dia pahami, dengan sendirinya dia terima dengan konsep itu tanpa dia sadar. Kenapa? Oh ternyata baru terbuka alam pikirannya. Oh berarti selama ini saya keliru, selama ini seperti ini. Sehingga ada perubahan kepada anak-anak kita yang tadinya kurang mampu memahami, yang tadinya kurang bisa menerima, yang pada akhirnya dengan lapang dada bisa terima. Kenapa? Karena dia sudah masuk di alam sadarnya, dalam pikirannya bahwa oh ternyata ini yang benar, ini yang keliru. Pada situasi tersebut, apa tanggung jawab atau apa tugas khusus Anda yang Anda emban pada saat itu dalam membantu siswa mengatasi kesulitan terhadap materi tersebut? Anda sebagai apa? Saya sebagai ketua tim atau sebagai pengajar, ya tentunya harus memang paham dengan karakter anak-anak kami. Iya, dengan pemahaman itu, dan saya sudah pasti tahu bahwa setiap insan, setiap siswa, setiap murid itu memiliki karakter yang berbeda. Ada juga mirip karakternya, tapi ini yang ini kita harus paham betul bahwa oh ini karakternya sana seperti ini, oh ini seperti ini, bahwa dia butuh pendekatan begini, pendekatan ini, seperti itu. Bagaimana Anda merencanakan pendekatan atau strategi untuk menjelaskan konsep tersebut dengan cara yang bisa lebih mudah dimengerti oleh siswa Anda? Dengan memahami tadi karakter siswa, misalnya si A seperti ini, oh saya harus lakukan seperti ini. Oh dirayu-rayu dia seperti ini. Terkadang diberikan dulu ini, candaan baru masuk seperti ini. Nah ini yang harus kita pahami. Jadi tersama kita jelaskan, ini materinya ini. Terkadang Anda tidak paham. Tapi ketika kita buka dulu hatinya misalnya, ya, dia lebih mudah memahaminya itu. Oleh karena itu kembali lagi tadi, ya, kita harus paham dulu siapa yang kita hadapi, bagaimana karakternya dia, bagaimana dia. Oh konsepnya yang harus terapkan kalau menghadapi siswa ini. Kalau ini seperti ini harus dihadapkan seperti ini. Nah itulah tujuannya pengenalan karakter setiap peserta didik. Bagaimana Anda mengidentifikasi kesulitan yang dihadapi siswa tersebut? Tentunya kita punya absensi, kita punya catatan nama, sehingga kita sudah bisa paham bahwa ketika nama si ini, oh begini seperti ini dia. Nah ini seperti ini. Nah maka dengan ada catatan nama, bahkan kita hafal memang namanya, harus ditahu bahwa si ini namanya ini, oh karakternya seperti ini. Dan itu lebih memudahkan kita untuk menghadapinya. Kenapa? Karena kita sudah paham betul si anak ini seperti ini, si anak ini seperti ini, harus seperti ini untuk menyadarkan dia, harus seperti ini untuk dia bisa memahamkan dia. Nah, seperti itu. Metode atau teknik khusus seperti apa yang Anda terapkan untuk membantu mereka ini memahami konsep yang sulit? Misalnya ada siswa dianggap sebagai teman. Mungkin karena dia anggap sebagai teman, pada akhirnya dia tidak merasa, artinya dia merasa ada kebebasan untuk mengeluarkan ide-idenya, mengeluarkan konsepnya. Kenapa? Karena dia seolah-olah menganggap kita adalah temannya. Padahal di sisi lain kita bukan temannya. Tapi dengan konsep itu, lebih kurang bebannya, bahkan tidak ada bebannya untuk menyampaikan pendapat. Seolah tidak mau, ini kan teman saya, menyampaikan pendapat ini. Itu terkadang kita lakukan itu dengan siswa-siswa tertentu saja, seperti itu. Berarti pada saat itu Anda menerapkan metode seperti teman sebaya. Ya, kurang lebih seperti itu. Baik, selanjutnya apa hasil dari upaya yang Anda lakukan ini dalam membimbing mereka dalam memahami konsep yang sulit tersebut? Alhamdulillah, karena itu sangat memperlihatkan boleh dikata keberhasilan. Kenapa? Karena yang tadinya itu tidak aktif bisa jadi aktif, yang tadinya itu kurang vokal sudah bisa jadi vokal, yang tadinya susah mengeluarkan ide-idenya, pikiran-pikirannya ternyata dia bisa. Dengan secara berkesinambungan kita lakukan itu, yang pada akhirnya akan menjadi sebuah orang yang baik, yang pada akhirnya menjadi sebuah karakter yang baik. Jadi
dengan konsep yang kami ini terapkan ini, alhamdulillah ada kemajuan dan keberhasilan kepada peserta didik karena mereka sudah mampu memahami dalam materi, sekalipun ada yang menjaga lambang, ada yang seperti ini. Tapi ujung-ujungnya kan keberhasilan. Baik. Bagaimana interaksi Anda membantu mereka dalam mengatasi hambatan akademik dan meningkatkan pemahaman mereka terhadap materi ini? Kontribusi kami tentunya tadi lagi memahami bahwa setelah saya paham bahwa seperti ini kemampuan dia, kami harus berlatih. Misalnya si A hanya 1 kali dia sudah paham, ternyata ini saya 5 kali baru dia paham, maka kau harus siapkan waktumu lebih banyak untuk membaca supaya bisa lebih paham. Dengan pendekatan seperti ini, anak-anak sudah dia paham juga dirinya sendiri. Akhirnya dia sudah mampu menghadapi kesulitan yang akan dihadapi. Baik, karena proses wawancara sudah memenuhi waktu yang kita sudah tetapkan dan juga seluruh pertanyaan sudah terjawab, maka proses wawancara telah melengkapi tujuan yang ingin dicapai. Terkait tahap selanjutnya dan untuk hasil wawancara yang kita sudah lakukan ini, kami akan menghubungi kira-kira 1 minggu ke depan melalui Gmail. Apakah ada pertanyaan yang ingin disampaikan? Jadi pengumumannya ini masuk di email pribadi saya. Ya, betul sekali. Jadi pihak Giles perusahaan akan menghubungi secara pribadi melalui Gmail perusahaan langsung ke Gmail pribadi Anda, seperti itu. Oke, terima kasih. Baik, karena seluruh rangkaian wawancara sudah selesai, maka saya tutup. Terima kasih banyak. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.